Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan tetap ikuti aturan protokol kesehatan ya. Kembali lagi bersama kami KKN DR kelompok 23 UIN Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda, Kalimantan Timur. Video kali ini kami akan membahas tentang moderasi beragama sebagai gaya hidup berbangsa dan bernegara. Apa saja sih pembahasannya? Yuk mari kita cari tahu. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa, terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air dan 6 agama diantaranya, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Negara Indonesia dengan gagah menyematkan moto Bhinneka Tunggal Ika dengan harapan walaupun berbeda tetapi satu jua. Seperti diketahui bersama, Indonesia adalah rumah kita dengan ragam kesatuan yang harmoni, keragaman ras, suku bangsa, budaya, dan adat istiadat. Namun sayangnya, terkadang masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul mengatasnamakan suku, budaya, ras, dan agama. Hal ini yang harus kita atasi dengan salah satunya yaitu dengan moderasi beragama. Moderasi beragama. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni yang pertama pengurangan kekerasan dan yang kedua penghindaran keekstriman. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. Gimana teman-teman? Udah tahu apa itu moderasi? Oke, lanjut. Sekarang kita akan bahas moderasi beragama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau ekstrim. Jadi yang moderasi di sini adalah cara beragama. Dan moderasi beragama juga bisa diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktek beragama seseorang dalam kehidupan bersama dengan masyarakat yang beragama sebagai suatu bangsa. Dan tujuan dari moderasi beragama itu adalah menata cara beragama masyarakat yang konteksnya untuk kemaslahatan bersama agar terciptanya keharmonisan beragama. Penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini penting dilakukan teman-teman, karena didasarkan fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan agama. Indonesia juga merupakan negara yang agamis, walaupun bukan negara berdasarkan agama tertentu. Hal ini bisa dirasakan dan dilihat sendiri dengan fakta bahwa hampir tidak ada aktivitas keseharian kehidupan bangsa Indonesia yang lepas dari nilai-nilai agama. Keberadaan agama sangat vital di Indonesia, sehingga tidak bisa lepas juga dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kita juga sudah mengetahui bahwa sumber utama agama adalah teks yang terwujud dalam bentuk kitab suci dan orang-orang yang suci yang mendapat risalah untuk disampaikan kepada umat manusia. Dalam memahami ini, bisa saja seseorang terjebak pada pemahaman ekstrim yang pada dasarnya sama-sama berlebih-lebihan. Jadi, jika ada orang yang memahami ajaran agama dan mengatasnamakan agama, namun merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, apalagi menghilangkannya, maka ini sudah dipastikan berlebih-lebihan. Ada dua hal yang menjadi prinsip dan ciri moderasi beragama, yang pada hakikatnya merupakan ajaran agama itu sendiri. Yang pertama adalah adil, yakni harus melihat secara adil, dan yang kedua adalah berimbang dalam melihat persoalan yang ada. Tidak boleh atas nama agama merusak sendi-sendi kehidupan dan kedamaian berbangsa. Kedamaian dalam sebuah bangsa menjadi syarat dalam kenyamanan mengimplementasikan nilai-nilai agama. Seseorang harus senantiasa melihat budaya yang ada. Jikapun secara prinsip ada budaya yang bertentangan dengan inti pokok ajaran agama, maka harus melakukan pendekatan persuasif, karena agama tidak bisa dibawakan dengan cara-cara kekerasan. Kemajemukan di Indonesia tidak bisa hanya disikapi dengan prinsip keadilan, melainkan juga dengan prinsip kebaikan dan moderasi beragama. Juga tidak akan lepas dari yang namanya toleransi dan kerukunan karena hakikatnya. Toleransi dan kerukunan adalah bagian dari moderasi beragama. Nah, setelah kita membahas moderasi beragama nih teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang toleransi. Kata toleransi mungkin tidak asing lagi didengar oleh kita. Tapi teman-teman tahu nggak arti toleransi dan apakah arti kerukunan memiliki kesamaan dengan toleransi? Yuk, mari cari tahu. Toleransi itu adalah sikap menghargai pendapat atau pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama atau hidup berdampingan tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Nah, sedangkan kerukunan ialah hidup damai dan tentram, saling menghargai kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing. Setelah kita mengetahui artinya, teman-teman pernah nggak sih berpikir apa yang akan terjadi jika tidak ada toleransi? Biasanya yang akan terjadi yaitu yang pertama nih, merasa diri paling benar dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain atau selain kelompoknya. Yang kedua, tidak adanya persatuan ini akan mengakibatkan permusuhan. Yang ketiga, akan menimbulkan konflik yang memicu perang antar kelompok. Yang keempat, adanya korban jiwa karena dampak dari permasalahan tersebut. Yang kelima, dendam yang berkepanjangan dan saling membalaskan dendam. Ini yang terakhir, pada akhirnya ingin menjadi penguasa dan menindas kelompok yang lebih lemah atau yang sudah kalah. Itu tadi beberapa kemungkinan yang akan terjadi jika tidak adanya toleransi dan kerukunan. Pertanyaannya, apakah di masa sekarang kita masih mudah diadu domba walaupun sudah memiliki pendidikan yang lebih baik dari masa dulu? Iya, memang masih ada. Hal ini yang harus kita perhatikan agar masalah tersebut tidak menjadi lebih besar dan mengakibatkan konflik. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat dari toleransi. Masih semangat kan teman-teman? Ayo kita bahas bersama. Tujuan toleransi yaitu yang pertama ada menjaga keharmonisan masyarakat. Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga
tanpa adanya konflik karena perbedaan tertentu. Yang kedua, mencegah perpecahan. Sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Terjadinya perpecahan yang dapat merugikan masing-masing individu dalam melakukan aktivitas sosialnya. Yang ketiga, menyatukan perbedaan. Toleransi diciptakan untuk saling melengkapi dan menyatukan perbedaan karena perbedaan berpotensi menyebabkan konflik. Yang keempat dan yang terakhir ini, meningkatkan perdamaian. Setiap warga negara wajib memiliki sikap toleransi untuk mengurangi permasalahan di berbagai konflik yang bisa muncul di masyarakat. Selanjutnya, manfaat toleransi. Setelah kita tahu tujuan dari toleransi tadi, kita juga harus mengenal manfaatnya. Mari kita cari tahu apa aja sih manfaat dari toleransi itu. Yang pertama, ada menguatkan tali persaudaraan. Dengan adanya toleransi, setiap orang akan lebih menghargai perbedaan suku, budaya, dan agama yang tersebar di Indonesia. Hal ini juga dapat melahirkan perasaan kasih sayang terhadap setiap perbedaan yang ada. Yang kedua, menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Toleransi menghasilkan sikap seseorang di mana mereka dapat menghargai pendapat orang lain. Sikap hal inilah yang mampu membantu menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme. Toleransi juga mampu menumbuhkan serta menguatkan rasa nasionalisme seseorang. Sikap ini juga bisa menyadarkan diri manusia jika Indonesia merupakan negara yang majemuk, memiliki beragam budaya yang harus dilestarikan. Yang keempat, melancarkan pembangunan negara. Dengan adanya toleransi, dipercaya mampu mempercepat pembangunan menjadi lebih maju, sebab semua warga negara telah memiliki pandangan serupa terkait perbedaan. Bagaimana nih, teman-teman? Sudah siapkah kalian mempraktekkan sikap toleransi? Nah, di sini kita akan membahas beberapa contoh sikap toleransi yang bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Adapun contoh-contoh sikap toleransi yaitu yang pertama, menjalankan dan mematuhi aturan yang ditetapkan masyarakat. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan pendapat kita ketika berbeda pendapat. Yang ketiga, menghormati hak dan kewajiban umat agama lain. Yang keempat, berbuat baik kepada orang lain tanpa memandang latar belakang. Pada hakikat toleransi yaitu sikap sangat penting yang bertujuan menghadirkan kebaikan untuk hidup, saling berdampingan tanpa memandang perbedaan, walaupun berasal dari latar belakang agama, suku, dan budaya yang berbeda. Kita bisa belajar dari sejarah bangsa ini bahwa sesungguhnya banyak perang yang terjadi bukan hanya kita melawan bangsa penjajah, tapi lebih banyak melawan bangsa sendiri. Sebut saja perang Jawa, perang Padri, sampai perang Aceh. Semuanya ialah hasil politik adu domba sesama anak bangsa. Tapi pada akhirnya bangsa kita bisa memperoleh kemerdekaan dengan menyatukan seluruh masyarakat yang ada untuk berjuang bersama meraih kemerdekaan tanpa mengenal status agama, suku, budaya, dan ras. Itulah yang melatar belakangi betapa pentingnya toleransi sehingga kita bisa bersatu. Hingga sampai sekarang dan tepat pada tanggal 17 Agustus 2021 kemarin, kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-76 tahun. Marilah kita jadikan peringatan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat untuk terus meningkatkan keharmonisan antar suku, budaya, dan agama. Karena yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini bukan hanya satu suku, budaya, maupun agama, tetapi kita semua. Sebagai bangsa Indonesia yang penuh dengan keragaman maupun perbedaan, tetapi tetap satu jua. Nah,
Itu tadi seputar pembahasan kita tentang moderasi beragama sebagai gaya hidup berbangsa dan bernegara. Semoga bangsa kita tetap bisa mempertahankan kemerdekaan ini dan bisa menjaga toleransi dan kerukunan yang ada agar kita tidak mudah dipecah belah. Kami dari KKN DR kelompok 23 UIN Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda, Kalimantan Timur, mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Seperti biasa, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di-like jika teman-teman suka dengan video ini. Dan kalau ada masukan atau saran, bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.